Ya, kondisi belum pulih betul. Bahkan ada berita-berita yang mengatakan di luar negeri juga ada virus varian baru ya. Tapi jangan itu membuat kita takut. Ya, biarkan tantangan pergumulan hidup yang ada membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Semakin kita berserah kepada Tuhan dan memang kita melihat ternyata kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Ya kadang-kadang dunia sepertinya memberikan harapan ya, harapan yang melegakan. Tapi ya bisa saja tiba-tiba beritanya berbeda yang kita alami. Ya dunia bisa memberikan ya PHP itu istilahnya, tetapi Tuhan tidak pernah memberikan harapan palsu. Amin. Firman Tuhan iya dan amin. Jadi Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah ya mengatakan sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Apa yang difirmankan adalah iya dan amin. Ada satu berita kesukaan besar bagi semua bangsa. Ini menjadi tema kita. Dalam setiap perayaan Natal bagian ini seringkali dibacakan ya. Bagaimana pengalaman para gembala didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan malaikat berbicara kepada mereka. Awalnya mereka takut, tetapi kemudian mereka bersuka cita, mereka memuliakan Tuhan. Kesukaan besar bagi semua bangsa. Ini adalah Natal. Ya, perayaan Natal adalah berbicara tentang berita yang membawa sukacita. Ya, kesukaan. Jadi orang kalau mendengar berita Natal, mestinya berbahagia, mestinya senang. Karena ini adalah kesukaan besar. Bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua bangsa. Natal itu untuk semua bangsa. Ya, beritanya apa? Kesukaan besar itu apa? Di dalam Lukas pasal 2, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 10, ya firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat itu datang menjumpai para gembala, memberitahukan satu berita. Ya, berita yang sesungguhnya berita ini adalah berita yang menggembirakan, berita bahagia, bukan berita celaka, bukan berita yang menyedihkan, bukan berita yang menggentarkan orang sehingga ketakutan dalam hidupnya. Bukan berita malapetaka, bukan bencana alam, tetapi berita ini adalah berita kesukaan besar. Seseorang yang mendengar berita ini, menerima berita ini dan percaya kepada berita ini, dia akan mengalami kebahagiaan, dia mengalami kegembiraan, dia akan bersukacita. Siapa yang bersukacita? Siapa yang menerima kesukaan besar ini? Seluruh bangsa. Oh, kita orang Kristen, pasti buat kita. Betul, karena kita terlebih dahulu sudah menerima Natal itu. Tetapi apakah kesukaan besar ini masih berlaku untuk mereka yang belum datang kepada Tuhan? Yang ada di pedalaman sana, suku-suku yang belum terjangkau, belum mendengar kabar gembira ini. Ya, orang-orang yang belum sujud menyembah Tuhan, apakah berita kesukaan besar ini juga buat mereka? Jawabannya jelas, ya, buat mereka. Karena Tuhan mengasihi semua umat manusia. Tuhan mengasihi semua umat manusia. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi kita. Dia pilih kita, diselamatkannya kita. Tetapi masih ada orang-orang yang belum datang kepada Tuhan. Dan berita ini pun sedang dinantikan oleh mereka. Apa berita kesukaan besar itu? Mungkin bagi sebagian orang ini berita yang tidak terlalu penting. Bahkan mungkin ada orang berkata nggak boleh menyebutkan Selamat Natal ya. Ya itu haram gitu. Itu karena pemahaman mereka sangat dangkal, belum tepat. Ya, berita Natal adalah berita sukacita, berita baik, kabar gembira,
kabar bahagia. Mengapa? Di ayat 11 dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah berita itu, inilah berita sukacita itu. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu para gembala didatangi oleh malaikat, mereka ketakutan. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi? Ada apa ini? Ya, akan bagaimana keadaan ini? Kan kira-kira begitu. Tetapi malaikat itu menenangkan hati mereka dengan berkata, jangan takut. Jangan takut. Memang dalam hidup ini banyak sekali berita-berita yang bisa membuat kita takut. Kabar-kabar yang bisa membuat kita cemas, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebahagiaan. Tetapi malaikat itu datang memberitahukan kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita. Dan malaikat itu memberikan tanda. Ini penting. Nah, kalau waktu gembala-gembala diberitahukan tentang tanda, tidak mungkin kita sekarang minta tanda seperti yang disampaikan oleh malaikat ini. Kita kembali harus bertemu dengan bayi Yesus. Tidak. Ketika kita memperingati Natal, memang benar kita ingat bahwa dia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Tetapi jauh lebih penting dari situ. Ya, intinya apa? Tandanya buat kita apa? Apakah kita sudah mengalami kelahiran Yesus itu di dalam hidup kita? Adakah Natal di dalam hidup kita? Apa tandanya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu meminta bukti dalam perjalanan hidup ini bahwa berita ini adalah benar, berita ini adalah kabar baik, kabar sukacita. Para gembala membuktikan dan mereka tidak ragu-ragu lagi bahwa betul dia yang telah dinubuatkan oleh para nabi bahwa akan lahir ya di kota Daud itu, akan lahir ya dari perawan, ya seorang anak. Dia adalah Mesias dan buktinya telah nyata. Sehingga para gembala tidak lagi ragu-ragu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa berita ini menjadi kesukaan besar bagi semua bangsa? Bagi saudara dan saya ini adalah berita sukacita, kabar gembira. Tapi kalau ada orang berkata, ternyata berita itu palsu, itu hanya dongeng, betapa menderitanya hidup kita yang telah menyatakan diri percaya pada Yesus, mengikut Yesus. Padahal berita itu adalah berita palsu, berita bohong. Sia-sia iman percaya kita kepadanya kalau itu cerita bohong. Tetapi melalui peristiwa di mana gembala-gembala membuktikan apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar terjadi, terbukti, dan itu juga terbukti dalam hidup kita. Jadi berita ini menjadi kesukaan besar bagi semua bangsa, bagi saudara dan saya, karena berita ini berita penting, benar, bukan berita bohong, bukan berita palsu, dan jangan sampai kita bimbang dan ragu jika kita mendengar ada orang berkata, itu hanya dongeng, itu berita palsu. Bagaimana mungkin? Ya, anak lahir tanpa papa, ya tidak melalui hubungan suami istri kok ada lahir, perawan kok bisa hamil. Nggak benar itu, macam-macam ya teori-teori yang ada di luar sana. Tapi kita tidak boleh goncang. Itu sebabnya perlu bukti dalam hidup kita. Ya, berbicara tentang mengikut Tuhan tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Mengapa berita ini menjadi kesukaan besar bagi semua bangsa? Alasan yang pertama adalah karena yang lahir ini adalah juru selamat umat manusia. Yang lahir ini adalah pribadi yang bisa menyelamatkan manusia.
dari belenggu dosa, dari ikatan kuasa kegelapan, dari kematian yang abadi. Bukankah setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, semuanya yang mewarisi dosa itu telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut, kematian, neraka. Ini persoalan yang utama dalam hidup manusia. Dan untuk itulah Yesus lahir. Allah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. 1 Yohanes berkata ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14 berkata, firman itu menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa? Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Allah menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Allah. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa yang lahir itu? Satu pribadi yang bisa menyelesaikan dosa-dosa manusia. Dosa saudara dan saya diselesaikan. Dosa kita tidak diselesaikan dengan barang yang fana, emas, perak, atau perbuatan amal, perbuatan baik kita, korban-korban kita, sedekah kita, tidak akan sanggup. Tidak ada satu pribadi yang bisa menyelesaikan dosanya sendiri dengan kekuatannya. Dan mencari jalan lain tidak ada. Sebab Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya kita diselamatkan selain dari nama Yesus. Saudara, ternyata yang lahir itu adalah Allah yang menjadi manusia. Mengapa dia menjadi manusia? Ini menjadi pertanyaan kita. Ya. Karena tidak ada cara lain. Manusia tidak mampu memperdamaikan dirinya dengan Allah oleh karena dosa yang sudah menguasai manusia itu. Maka Allah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Supaya manusia itu dapat berjumpa dengan dia, supaya manusia itu mengenal dia, supaya manusia itu datang dan percaya kepadanya, supaya manusia itu memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang lahir itu adalah juru selamat yang mampu menyelamatkan kita dari jurang maut. Tadinya sebenarnya kita sedang berjalan menuju maut, menuju neraka. Karena tiap hari melakukan dosa, diperanakkan sudah dalam keadaan dosa. Pikiran, perkataan, perbuatan kita penuh dengan dosa, kejahatan. Kita sedang berjalan menuju neraka itu. Hanya tinggal nunggu waktu, mati, pasti masuk neraka. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Tuhan mau menyelamatkan orang fasik itu. Orang berdosa itu di hati Bapa. Orang-orang ini dikasihinya. Memang benci kepada dosa. Tetapi kepada pribadi ini Tuhan mengasihi. Itu sebabnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Yang dimana malaikat itu berkata kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu putra tunggal Bapa. Datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dan yang percaya kepadanya diselamatkan karena dia adalah juru selamat. Bukan hanya sekedar petunjuk. Tapi dialah yang mampu menyelamatkan saudara dan saya. Bahkan mampu menyelamatkan suku-suku bangsa yang belum datang kepada dia. Tetapi perlu mereka mendengar siapa juru selamat itu. Ya. Tidak perlu lagi menunggu. Ada malaikat yang datang memberitahukan kepada mereka yang belum datang kepada Tuhan bahwa kesukaan besar bagi mereka. Bahwa Yesus juru selamat telah datang ke dunia.
Jangan lagi kita menunggu malaikat lagi datang, tetapi bagian ini dipercayakan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Yesus kepada saudara dan saya yang telah terlebih dahulu menerima kebenaran ini, dan kita perlu membagikannya. Beritakan kesukaan besar bagi banyak orang. Masih ada keluarga kita yang belum datang kepada Tuhan. Masih ada sahabat-sahabat kita yang belum berjumpa dengan Tuhan. Belum tahu mereka tentang Natal. Bagaimana mereka tahu kalau kita tidak beritahu? Oleh sebab itu, mari tugas kita memberitahukan Natal itu kepada mereka. Apa itu Natal? Apa itu berita kesukaan besar? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Ya, Juru Selamat yang mampu menyelamatkan kita dari jurang maut itu. Yang mampu memberikan kehidupan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setelah para gembala mendapat kunjungan malaikat itu dan memberikan bukti, mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Ya, mereka responi dengan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kelahiran Yesus Juru Selamat sungguh telah terbukti. Sekali lagi, bukan cerita bohong atau cerita dongeng. Bukan. Ini kebenaran. Ini bisa dibuktikan. Saat ini bisa dibuktikan? Bisa. Bisa. Karena memang Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang memberikan keselamatan kepada kita. Saudara bisa rasakan. Saudara bisa nikmati. Saudara bisa betul-betul ketika saudara hidup di dalam Dia, di dalam Yesus. Kita rasakan bagaimana Tuhan melawat kita, memberi damai, memberikan ketenangan. Sebab satu contoh adalah ketika kita hendak menghadapi maut sekalipun, kita tidak perlu takut. Karena kita tahu kalau toh aku mati, aku meninggal, aku pasti masuk surga. Amin. Amin. Siapa di sini kalau mati pasti masuk surga? Coba angkat tangan. 1, 2, 3. Yang lain mana? Ragu-ragu. Aduh Pak Pendeta kayaknya belum. Yang di atas mati pasti masuk surga. Amin. Siap mati sekarang? Oh jangan dulu ya. Ada anak muda berkata, oh belum menikah ya. Gak perlu mikir lagi seperti itu. Mati pasti masuk surga. Bagaimana caranya? Ya harus percaya Yesus. Itulah berita yang penting ini. Juru Selamat itu sudah lahir dan yang terpenting sudah ada di dalam hidup kita. Maka ada buktinya, ada perubahan di dalam hidup kita. Ya kita mengalami kelahiran baru. Kita tidak lagi hidup dengan manusia lama kita. Kita diubahkan olehnya. Kita yakin, percaya kepadanya. Bahwa kalau kita meninggalkan dunia ini, ada tempat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ketika Yesus hendak meninggalkan murid-murid. Satu pesan daripada Yesus. Dikatakan jangan takut, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Wow, inilah berita kesukaan besar. Jadi kita tidak akan masuk neraka. Kita pasti masuk surga oleh kelahiran Yesus Kristus. Juru Selamat. Di ayat 15 berkata begini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka ingin membuktikan benarkah apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Benarkah apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Benarkah yang telah dinyatakan oleh kitab suci. Benarkah tergenapikah firman Allah ini. Mereka membuktikan. Dan benar mereka mendapatkannya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Di kandang domba, di kandang yang hina. Ya.
Padahal dia adalah Allah yang maha kuasa. Dalam kitab Filipi ini menarik sekali kalau kita belajar pasal 2. Yang walaupun ya setara dengan Allah atau sama dengan Allah, dia adalah Allah, artinya ya tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak dia menunjukkan kealahannya, tapi dia mengosongkan dirinya, menghampakan dirinya. Kenosis membuat dia tidak ada apa-apanya. Mau dia jadi manusia, jadi hamba, bahkan lahir di kandang domba yang hina. Padahal dia Tuhan. Dia lakukan itu, dia merendahkan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Siapa yang diselamatkan? Umat manusia yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya, binasa. Masuk neraka. Sebab setiap orang yang berseru-seru di dalam namanya, berseru di dalam nama Yesus, mereka akan selamat. Bagaimana mereka berseru dalam nama Yesus? Mereka tidak pernah dengar nama Yesus. Bagaimana mereka dengar nama Yesus? Tidak ada yang memberitahukan nama Yesus. Itu ayatnya kan dalam Roma. Loh, kenapa tidak ada yang memberitakan nama Yesus? Di mana mereka yang sudah percaya Yesus? Di mana Bapak, Ibu, dan Saudara? Jangan sampai ada sahabat kita, teman kita, keluarga kita, kemudian berkata, aku gak tahu siapa Yesus. Padahal kita bersama dengan mereka. Ayat itu berkata, kita harus memberitakan kabar sukacita ini. Kabar sukacita tidak lagi kita menantikan malaikat yang memberitahukan kepada banyak orang. Tetapi kita bersyukur. Orang-orang yang terlebih dahulu percaya, memberitakan kabar itu kepada ya opung, nenek, opa, bayi kita. Terus kemudian papa, mama, kemudian kepada kita. Tetapi ada juga yang langsung berjumpa. Mungkin orang tua belum percaya, kakek nenek belum percaya. Tapi kasih Tuhan ya nyata di dalam hidupnya. Percaya kepada Yesus. Walaupun dilihat silsilahnya tidak ada yang percaya. Tapi hari ini ada yang percaya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini berita penting. Ini berita sukacita. Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Artinya apa? Benar apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Terbukti. Jadi saudara dan saya jangan pernah meragukan berita Natal. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan kanan, jangan ragu-ragu tentang Natal. Bukan pesta Natalnya, bukan. Tapi kelahiran Yesus. Allah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia melalui proses kelahiran. Memang dia manusia sejati, tetapi dia juga adalah Allah sejati. Untuk keselamatan kitalah dia datang, supaya kita tidak masuk dalam jurang maut itu. Suatu kebahagiaan besar. Di ayat 20 respon para gembala luar biasa. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Memang akhir-akhir ini ada orang mulai ragu-ragu mengikut Yesus. Mulai bimbang. Persoalan hidup menerpa, kemudian mulai ragu, benarkah Yesus ini Tuhan? Benarkah kalau saya berdoa dalam nama Yesus, saya akan mengalami ya lawatannya, mengalami sukacita, ada mujizat enggak? Benar enggak akan ditolong? Mungkin ada orang berdoa 1-2 kali karena belum dijawab doanya, kemudian langsung mengambil kesimpulan, cari Tuhan yang lain, cari Tuhan alternatif. Jangan mencari Tuhan alternatif. Bahkan ada orang hanya gara-gara diberi makan minum saja. Ya, hanya gara-gara teman hidup. Hanya gara-gara ya persoalan-persoalan yang ada. Ditawarkan jalan keluar. Tetapi kemudian syaratnya adalah tinggalkan Yesus. Jangan menyembah Yesus. Jangan sampai di antara kita ada yang mengambil keputusan seperti itu. Karena hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita dari jurang maut itu.
dari kematian yang abadi. Ini yang penting. Masalah hidup sekarang ini kan hanya sementara saja. Penting-penting. Dan Tuhan memang pelihara kita. Tetapi jauh lebih lama di keabadian sana. Kebahagiaan yang luar biasa akan kita nikmati. Oleh karena kita percaya kepada Dia. Yaitu Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Bahkan mati di kayu salib. Darahnya membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Bagaimana mungkin kita menyangkal Dia? Bagaimana mungkin kita berkata, saya mau cari Tuhan yang lain. Saya membaca perjalanan bangsa Israel. Ya, kok bisa-bisanya mereka menggantikan Allah mereka dengan benda-benda, dengan dewa-dewa yang lain, sesembahan-sesembahan yang lain. Dan Allah Alfa dan Omega itu mereka tinggalkan. Seringkali mereka berulang-ulang melakukannya. Karena persoalan-persoalan, godaan-godaan yang ada. Saudara dan saya bisa digoda untuk itu. Tetapi pegang ini. Natal. Berita kesukaan besar bagi semua bangsa. Bagi kita, ya dan amin. Sudah kita alami. Jangan lepaskan kesukaan ini. Jangan biarkan lolos atau keluar atau lewat dari hidup kita. Hanya karena ada godaan. Sehingga kita meragukan Natal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gembala-gembala bersukacita. Ini penting Bapak Ibu. Apa yang membuat mereka bersukacita? Karena semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Karena semuanya sesuai dengan firman. Nabi Yesaya sudah menubuatkan. Nabi-nabi yang lain sudah menubuatkan. Berbicara tentang Mesias yang akan datang. Betapa bahagianya para gembala-gembala itu. Menjadi saksi mata. Melihat sendiri kebenaran itu. Dan tentu juga kita bahagia. Ya karena kita merasakan. Dan kita mengambil keputusan. Untuk percaya kepada Dia. Yaitu Dia yang lahir. Yang datang ke dunia. Untuk menyelamatkan kita. Saudara dan saya. Yang sudah percaya kepadanya. Kita memperoleh hidup yang kekal. Kita selamat. Yang percaya kepadanya. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukankah ini kesukaan besar? Amin. Jadi saudara dan saya bukan orang sembarangan. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Coba katakan kiri kanan, engkau bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa berita ini kok bisa membuat sukacita besar bagi semua bangsa? Yang kedua adalah karena yang lahir ini adalah pribadi yang memberi damai. Dia adalah Raja Damai. Dalam Yesaya dikatakan dia adalah Raja Damai. Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, pemberi damai. Orang kehilangan damai sejahtera disebabkan apa? Dosa. Jadi betapa penting persoalan ini. Dosa inilah yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kehilangan kesukaan. Yang ada penderitaan, kesukaran, pergumulan berat, tertekan, stres, depresi, bahkan ada orang yang bunuh diri. Ya karena ada masalah, ada dosa. Nah ini diselesaikan oleh Tuhan, oleh Yesus yang datang, yang lahir ke dunia ini. Yang memberi damai sejahtera. Di ayat 13 berkata begini. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Damai sejahtera. Shalom, ketenangan, kebahagiaan, damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mungkin kita berkata, wah pendeta, mana ada damai sekarang? Coba peperangan di sana, penganiayaan di sana. Oh ditemukan ada orang kena bunuh di sana. Oh ada ya begal di sana. Oh ada kejahatan, perampokan, korupsi, segala macam. Di mana ada damai? Betul, dunia akan semakin gunjang-ganjing. Dunia akan semakin luar biasa dahsyatnya. Bahkan salah satu dinyatakan dalam satu contoh tanda akhir zaman adalah kasih seorang dengan yang lain semakin dingin.
Orang semakin cuek dengan yang lain. Tidak mau tahu. Itu betul. Lah, lantas bagaimana dengan firman ini? Bukankah firman ini berkata Yesus datang, dia memberi damai sejahtera di bumi? Betul, tetapi bagi siapa? Perhatikan ayatnya. Di antara manusia yang berkenan kepadanya, yang takut kepadanya, yang percaya kepadanya, yang setia kepadanya, yang mencari wajahnya, yang datang kepada dia akan mengalami damai sejahtera. Tidak semua orang akan mengalami damai sejahtera di muka bumi ini. Mungkin ada orang berkata, kalau harta saya banyak saya akan damai sejahtera. Belum tentu. Harta tidak bisa memberi damai. Oh, kalau jabatan saya sudah tinggi. Oh, kalau saya punya posisi yang hebat. Itu dunia. Dan dunia tidak mampu memberi damai sejahtera yang abadi. Hanya Yesus yang mampu memberi damai sejahtera. Bukan berarti nggak ada persoalan dalam hidup kita. Jangan salah tafsir. Jangan sampai berkata, ya, aku mau berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau percaya kepada Dia. Aku mau mengikuti Yesus. Aku mau percaya. Aku mau mengalami pembaharuan dalam hidup ini. Berarti aku tidak akan mengalami persoalan hidup. Nanti dulu. Selagi kita hidup, persoalan itu tetap ada. Coba lihat kiri kanan dan katakan, ternyata masih ada persoalan. Ternyata masih ada persoalan. Ada. Ya, saya sering gambarkan itu seperti kalau di rumah sakit ada orang yang dicek jantungnya itu, monitor kan. Ini bagus atau tidak? Bagus, naik turun. Kalau sudah selesai. Ini nggak ada masalah. Siapa di antara kita yang tidak mau lagi ada masalah dalam hidupnya? Tolong angkat tangan. Jadi monitornya begini. Itu namanya diantar sebentar ke Mumbul. Itu loh yang di sana itu loh. Ukurannya cuma 1,5 kali 2. Atau mungkin ya 1 kali 1,5. Sudah siap belum? Berarti hadapilah masalahmu. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan sekali lagi, katakan hadapi masalahmu. Hadapi masalahmu. Oh, kalau ada masalah, bukankah Yesus lahir memberi damai? Betul. Tetapi menariknya adalah karena kita orang percaya, Natal itu lahir dalam hidup kita, Yesus lahir dalam hidup kita, Yesus bersama dengan kita di dalam masalah, di dalam persoalan, di dalam penderitaan, di dalam sakit penyakit itu pun kita bisa merasakan ketenangan, kita bisa merasakan damai sejahtera karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Akhirnya kita berkata, terima kasih Tuhan buat persoalan ini. Aku tahu Engkau bersama dengan aku. Aku tidak akan bimbang dan ragu. Aku tahu Tuhan ini ujian iman. Supaya aku tidak hanya sebatas kata-kata saja berkata, aku percaya Engkau. Tetapi ketika aku dalam keadaan susah, sakit, menderita, aku tetap berkata, aku percaya kepada Engkau. Maka ada damai. Saudara bisa buktikan. Saudara menghadapi tantangan pergumulan. Mulai tertekan, stres, berdoalah. Dan pujilah Dia, sembahlah Dia. Saya yakin dan percaya, akhirnya kita tenang. Padahal persoalan belum selesai loh. Masih ada. Tapi kita dengan kekuatan daripada Tuhan, berani menghadapi masalah itu. Berani menghadapi tantangan itu. Tidak takut, tidak gelisah, bahkan tidak lari dari kenyataan. Ini yang menarik. Jadi Yesus datang memberi damai sejahtera bukan berarti tidak ada persoalan dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan berkata begini. Telinga Tuhan bukan kurang tajam mendengar doa kita. Tangannya bukan kurang panjang untuk menolong kita. Ya, menjamah kita, memberkati kita. Tetapi yang memisahkan, yang menghalangi doa-doa kita kepada Dia adalah ada dosa. Ya, ada dosa. Nah, dosa inilah yang diselesaikan oleh Tuhan. Ketika kita mengakui, firman Tuhan katakan, apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil dan akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi berkat Tuhan akan turun. Kita di sini mau berseru, tapi ada dosa. Nah, dosa ini diselesaikan oleh Yesus. Maka damai itu turun bagi kita.
berkat itu turun, kesembuhan itu turun, pertolongan itu turun. Kita berbahagia, kita bersuka cita karena penghalangnya, penghambat itu diselesaikan oleh Yesus. Inilah Natal, inilah kedatangan Dia yang memberi damai sejahtera bagi kita. Bukan berarti persoalan tidak ada, tetap ada dalam hidup ini, tetapi kita bisa menghadapinya dengan tenang, dengan sukacita. Ya, tetap tenang, jangan takut. Tuhan tahu beban pergumulan kita. Tuhan tahu pergumulan saudara. Mengapa? Karena Dia bersama dengan kita. Waktu kita memiliki beban pergumulan, bukankah Yesus berkata, "Mari datang kepadaku, hai kamu sekalian, yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bisa memberikan kelegaan, memberikan pertolongan, memberi damai sejahtera itu. Perhatikan Bapak Ibu, ketika saudara menghadapi masalah yang biasanya ya, paling utama, perhatikan, yang diambil dari kita adalah damai sejahtera kita. Kita mulai gelisah, tidak ada ketenangan, kita marah-marah, kita bersungut-sungut, kita sedih luar biasa. Itu namanya kehilangan damai sejahtera. Dan Tuhan bisa memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Amin. Saya tidak tahu apakah pada malam hari ini semua kita mengalami damai sejahtera. Mungkin ada yang mulai terganggu damai sejahteranya karena ada masalah dalam hidupnya. Ada pergumulan, ada tantangan yang Tuhan izinkan harus dihadapi. Tapi saya mau berkata, datang kepada Tuhan. Datang kepada Dia yang lahir, yang datang ke dunia, yang menjadi sama dengan manusia. Firman Tuhan katakan, Dia Allah yang tidak menyayangkan putranya yang tunggal. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Putranya yang tunggal saja Dia relakan, Dia berikan, bahkan menjadi korban di Golgota. Masa hanya untuk makan minum kita minta Dia tidak akan berikan? Masa hanya masalah pekerjaan tidak Dia berikan? Masa masalah kesehatan Dia tidak berikan? Semuanya Dia berikan kepada kita tepat pada waktunya. Amin. Amin. Ya, berita damai sejahtera. Ini adalah berita yang menyukakan. Siapa yang tidak suka mengalami damai sejahtera? Siapa yang tidak suka masalahnya dijamah oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan? Gambarannya seperti kita sedang membutuhkan keuangan yang sangat-sangat mendesak. Siapa yang tidak suka ketika ada sahabat atau teman memberikan dana ini untuk kebutuhanmu? Tentu kita akan berkata, puji Tuhan. Berita sukacita yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Memang sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu mengalami kehilangan damai sejahtera. Banyak kesusahan, penderitaan, masalah demi masalah bertubi-tubi datang. Dosalah yang membuat damai sejahtera itu hilang. Tetapi dosa ini diselesaikan oleh Tuhan. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ketika dosa kesalahan kita sudah diampuni, artinya apa? Berkat Tuhan turun atas kita. Amin. Damai sejahtera itu pun turun atas kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesukaan besar bagi kita, bahkan bagi semua umat manusia. Kita yang sudah percaya kepada Yesus bersyukur. Bagi mereka yang belum percaya, kita doakan mereka, kita beritakan kabar sukacita ini kepada mereka. Yang pertama, bahwa memang Yesus adalah juru selamat kita. Ia adalah juru selamat umat manusia. Ia menyelamatkan kita yang percaya. Ya, kita yang percaya kepadanya, diselamatkan kita, dibebaskannya kita dari kematian yang abadi. Bahkan Dia siapkan tempat yang indah bagi kita, rumah Bapa di surga. Dia berikan tempat yang indah bagi kita. Dan dalam perjalanan hidup kita masa kini, Dia juga Allah yang memberi damai sejahtera bagi kita. Kita yang percaya kepadanya, datanglah kepada Dia. Bawa beban hidupmu, pergumulanmu. Minta supaya Tuhan memberi damai sejahtera itu bagimu. Dan itu akan terjadi. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersyukur perayaan Natal di bulan Desember tidak hanya sekedar kita hanya bernyanyi-nyanyi,
Tetapi yang terpenting adalah Dia, Yesus, sungguh lahir dalam hidup kita, ada dalam hidup kita, menguasai hidup kita, dan kita tanpa keraguan berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Dan tanpa keraguan membawa beban pergumulan kita kepadanya. Jika sekiranya ada di antara kita hari ini, ya, setelah mendengarkan firman Allah ini, Roh Kudus bekerja dan mengingatkan kembali. Mungkin ada yang mulai ragu-ragu atau bimbang atau belum percaya, malam hari ini datang kepada Tuhan. Biarkan Dia, Yesus, lahir dalam hidupmu, bertahta dalam hidupmu. Dan jika ada yang mengalami beban pergumulan, masa-masa sulit barangkali hari ini sedang dialami, berdoa, datang kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Dia.